Jadi manusia tempatnya salah dan dosa. Dia sering berbuat dosa, lalai, maksiat. Dan pasti dia berbuat dosa. Ima ada taksir fi ada'il wajibat. Dia kadangkala ada kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Misalnya dia terlewat sholat berjamaah, atau mungkin dia sholat tapi pikirannya kemana-mana, atau mungkin di dalam puasa dia tidak menunaikannya dengan baik, atau menunda pembayaran zakat, dan yang lainnya. Mesti ada taksir fil wajibat. Atau yang kedua, dia berbuat dosa dengan sengaja. Ima dia mengikuti hawa nafsu hingga berbuat dosa, atau termakan tipu daya syaitan, atau karena kebodohan, dan seterusnya. Ya, maka manusia tempatnya salah dan dosa, dan itu yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, di dalam haditsul qudsi, hadis Abi Dzar radhiyallahu taala an, Allah taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Engkau berbuat salah siang dan malam. Artinya manusia ini berbuat dosa dan salah siang dan malam. Kemudian kalau manusia sering berbuat dosa siang dan malam, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni. Dengan itu maka minta ampunlah kepada aku. Aghfir lakum. Niscaya aku akan mengampuni kalian. Jadi potongan hadis yang agung ini menjelaskan kalau Allah menyatakan manusia berbuat dosa siang dan malam, yukhti'una bil-laili wan nahar. Kemudian Allah memberikan solusi. Kalau Allah lah zat yang mengampuni dosa, fastaghfirun. Dengan itu mintalah ampun kepadaku. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Laula annakum tuznibun, la khalaqallahu khalqan yuznibun fayastaghfirun Allah fayaghfir lahum." Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, la dhahaballahu ankum. Kalau kalian tidak berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menghilangkan kalian. Dan Allah akan mengganti satu kaum yang dia berbuat dosa, kemudian beristighfar kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Hadis ini juga menunjukkan kalau manusia nggak mungkin nggak berbuat dosa. Oleh karena itu kata para ulama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila ada manusia berbuat dosa, maka pada hakikatnya dia telah melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang yang pertama kali. Siapa? Adam alaihissalam. Nabi Adam berbuat dosa apa enggak? Berbuat dosa. Maka kalau ada yang berbuat dosa, dia telah mengikuti apa yang dilakukan nenek moyang yang pertama kali, Adam alaihissalam. Ini yang pertama. Poin yang selanjutnya, Allah Ta'ala senantiasa mengampuni dosa. Jadi kita harus tahu kalau Allah ini senantiasa mengampuni dosa-dosa hamba. Maka dari itu jangan pernah jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, yang rugi kita. Ya, karena Allah selalu membuka pintu taubatnya. Nggak pernah ditutup pintu taubat. Selama hamba itu ingin bertaubat dan beristighfar, maka selama itu pula diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, syaitan itu kerjanya, kalau misalnya ada seorang hamba yang berbuat dosa, dijauhi dari Allah dan rahmat Allah. Maka kalau misalnya dia berbuat dosa, syaitan akan berkata, percuma kamu bertobat, kamu udah berbuat dosa, mending berbuat dosa lagi, dan seterusnya. Nah, subhanallah, Allah tidak seperti itu. Amma Allah terus didekatkan hamba-hambanya. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan tunduklah kepadanya. Ya, disuruh sama Allah kembali. Bahkan kata Allah Azza wa Jal, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Dan juga disebutkan dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahulukan amarahku. Artinya Allah selalu mendahulukan rahmatnya dibandingkan
amarahnya. Dan semua pintu taubat dan beristighfar selalu dibuka oleh Allah. Dan ditutup pintu taubat dan istighfar dalam 2 hal. Kapan ikhwah? Yang pertama, hari kiamat kalau matahari sudah terbit dari sebelah. Nah yang kedua, kalau nyawa sudah di kerongkongan. Maka dikatakan innallaha yaqbal taubatal 'abd ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Nah, maka terus kita minta ampun kepada Allah, minta taubat dan minta sama Allah semoga diampuni semua dosa-dosanya. Terus yang ketiga, perbanyak istighfar. Dengan itu kita harus senantiasa memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu dan mengakui kalau kita ini banyak dosa. Dengan itu terus istighfar, jangan pernah lepas dari istighfar. Lihat ini Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi SAW? Yang telah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Nabi Muhammad SAW dosanya telah diampuni sebelum dan sesudahnya. Ya, sampai ketika beliau sholat kakinya bengkak. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa engkau yang sebelum dan sesudahnya. Maka kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kemudian dikatakan, wa innahu la yughana alayya. Kadangkala hatiku masuk kelalaian. Jadi kadang Nabi hatinya lalai, tidak ingat Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi SAW, wallahi inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Dan lain Nabi SAW beristighfar 100 kali ya, sehari. Sampai kata Abu Hurairah, kita menghitung doa Nabi SAW di dalam satu majlis. Beliau mengatakan, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Atau Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata dia, kita menghitung Nabi Muhammad SAW mengucapkan itu dalam satu majlis 100 kali. Lihat ini Nabi SAW tidak lepas dari istighfar. Terus beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau dia mengucapkan Allah maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Gak berhenti beliau. Ya padahal beliau dosanya telah diampuni yang sebelum dan sesudahnya. Tapi lisannya selalu basah dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla.